Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Hadi Tomo dengan NIM L0123-092 dengan mata kuliah metode penelitian tugas proposal skripsi. Di mana judulnya itu dengan judul deteksi spam komentar video online menggunakan TF-IDF, naik bias, dan normalisasi deobfuscation text. Pada latar belakang mana perkembangan media sosial telah meningkatkan jumlah interaksi digital melalui komentar, pesan, dan berbagai bentuk komunikasi daring. Kemudahan dalam penyebaran informasi ini juga diikuti oleh meningkatnya konten spam yang dapat mengganggu kualitas komunikasi dan proses moderasi platform digital. Salah satu bentuk spam yang sering ditemukan adalah komentar judi online. Komentar ini umumnya berisi promosi situs, ajakan bermain, tautan tertentu maupun kata-kata khas seperti slot, gacor, masukin, depo, dan withdraw. Keberadaan komentar semacam ini tidak hanya mengganggu kualitas diskusi, tapi juga dapat menjadi media penyebaran konten yang merugikan pengguna. Dalam kajian spam content detection, spam pada media sosial termasuk permasalahan yang perlu ditangani karena dapat muncul dalam berbagai bentuk dan dapat tersebar melalui banyak platform digital. Permasalahan utama adalah mendeteksi spam komentar video online. Adanya variasi penulisan yang sengaja disamarkan untuk menghindari sistem moderasi. Pelaku spam dapat menggunakan obfuscation text, seperti penggantian huruf menjadi angka, penggunaan simbol, karakter Unicode, atau fancy text. Contohnya adalah penulisan slot, tapi angka 0 mensubstitusi angka huruf O. Untuk gacor, sama juga angka 0 mensubstitusi huruf O atau bentuk karakter khusus yang secara visual masih terbaca oleh manusia, tetapi dapat dianggap berbeda oleh sistem komputasi. Tantangan serupa juga muncul dalam deteksi spam modern karena pola spam dapat berubah menggunakan variasi bahasa dan memerlukan representatif teks yang lebih adaptif. Terus ada pun rumusan masalah, bagaimana mendeteksi spam komentar video online pada media sosial menggunakan pendekatan NLP dan machine learning. Yang kedua, bagaimana normalisasi deobfuscation text dalam menangani variasi penulisan pada komentar video online. Yang ketiga, bagaimana performa TF-IDF dan naik bias dalam mengklasifikasikan komentar spam video online dan non-spam berdasarkan metrik evaluasi yang digunakan. Lanjut ke tujuan penelitian, mana membangun model klasifikasi untuk mendeteksi komentar spam video online dan non-spam menggunakan dataset komentar teks yang telah memiliki label, menganalisis isi teks komentar sebagai dasar utama dalam memproses klasifikasi spam video online tanpa menggunakan metadata pengguna, waktu unggahan, jumlah like, atau interaksi pengguna lain. Menerapkan DO Communication Text untuk menyeragamkan variasi penulisan kata seperti pada komentar video online. Atau seperti penggunaan angka, simbol, atau bentuk kata tidak baku. Terus untuk manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan dapat membantu proses moderasi konten secara otomatis pada media sosial. Model yang dikembangkan dapat menjadi solusi awal dalam mengenali komentar video online yang menggunakan variasi penulisan tersamarkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat mendukung upaya pengurangan penyebaran komentar spam video online dan meningkatkan kualitas interaksi pengguna dalam platform digital. Terus ada deobfuscation text, di mana deobfuscation text adalah proses mengubah variasi kata yang disamarkan menjadi bentuk standar. Obfuscation text sering digunakan oleh pelaku spam untuk menghindari sistem deteksi berbasis kata. Untuk bentuk penyamaran dapat berupa penggantian huruf dengan angka, penggunaan simbol, penggunaan huruf beraksen, atau penggunaan Unicode style karakter. Dalam penelitian ini, deobfuscation text dilakukan menggunakan kamus normalisasi. Kamus tersebut berisi pasangan antara kata tersamarkan dan bentuk standar. Kamus disusun berdasarkan pengamatan terhadap pola umum pada komentar video online. Misalnya penggantian O menjadi penggantian nol menjadi O,
Satu menjadi I, empat menjadi A, dan tiga menjadi E. Kamus ini digunakan sebagai aturan pre-processing dan tidak mengubah label data. Bentuk FIDF. FIDF adalah pembobotan kata yang mengukur tingkat kepentingan suatu kata dalam dokumen terhadap kumpulan dokumen. Terus frekuensi menghitung frekuensi kemunculan kata dalam sebuah dokumen, sedangkan inverse dokumen frekuensi memberikan bobot lebih tinggi pada kata yang jarang muncul di seluruh dokumen. Mendekat ini membuat kata yang lebih informatif memiliki bobot lebih besar dibandingkan kata yang umum. Lanjut ke naive bias, di mana multinomial naive bias adalah salah satu variasi naive bias yang umum digunakan untuk klasifikasi teks. Model ini cocok digunakan pada data teks karena bekerja dengan fitur yang mempresentasikan frekuensi atau bobot kata. FIDF menghasilkan representasi numerik berbasis kata, sedangkan multinomial naive bias sesuai dengan penelitian ini. Metode metodenya, di mana penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode klasifikasi teks berbasis NLP dan machine learning. Pendekatan kuantitatif digunakan karena proses penelitian melibatkan data berlabel, representatif fitur numerik, pelatihan model, dan pengukuran performa menggunakan matrik evaluasi. Tujuan utama penelitian ini adalah mengklasifikasikan komentar ke dalam dua kelas, yaitu spam komentar video online dan non-spam. Metode yang digunakan terdiri dari pre-processing text, defocation text, filter extraction, menggunakan KVDF, klasifikasi naive bias, serta evaluasi model menggunakan akurasi, precision, recall, F1, dan confusion matrix. Di mana di sini saya menggunakan dua skenario untuk menjadikan perbandingan. Pada skenario pertama, dia menggunakan text processing data dan normalisasi. Dia menggunakan scaffolding, Unicode normalization, kamus eh, defocation, terus normalisasi obfuscation. Sedangkan pada skenario yang kedua, dia tidak menggunakan text processing dan normalisasi tadi. Lanjut ke bagian data, di mana dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan nama deteksi judi online yang dipublikasikan oleh Yaniko. Dataset ini berisi 10.230 komentar yang telah diberi label secara manual jadi dua kelas, yaitu non-spam dan spam judi online. Terdapat 6.021 data non-spam dan 4.209 data spam. Pada penelitian ini digunakan pembagian data dengan rasio 80/20, yaitu 80% data yang digunakan sebagai data training dan 20% sebagai data testing. Terus untuk proses setelah dataset diperoleh, dilakukan pre-processing dengan urutan yang disesuaikan. Untuk menangani deobfuscation text, proses diawali dengan scaffolding dan Unicode normalization. Kemudian dilakukan normalisasi menggunakan kamus deobfuscation. Sehingga kata seperti slot, judi, dan maxwin yang nolnya diganti, O-nya diganti 0, I-nya diganti 1, A-nya diganti 4, dapat dikembalikan ke bentuk normal. Setelah itu dilakukan cleaning, tokenization, stop word removal, dan steaming. Data yang telah bersih kemudian diubah menjadi fitur numerik menggunakan TF-IDF dan selanjutnya diklasifikasikan menggunakan algoritma naive Bayes untuk menentukan apakah komentar termasuk spam judi online atau non spam judi online. Yang terakhir pada evaluasi, di mana evaluasi dilakukan menggunakan 5 metrik, yaitu akurasi, precision, recall, F1 score, dan conversion matrix. Akurasi menunjukkan ketepatan seluruh mode, precision mengukur ketepatan prediksi spam, recall mengukur kemampuan model mendeteksi seluruh komentar spam, F1 score menilai keseimbangan antara precision dan recall, sedangkan convection matrix digunakan untuk melihat detail prediksi yang benar dan salah. Pada penelitian ini, recall menjadi metrik yang paling diperhatikan karena tujuan utamanya adalah meminimalkan komentar judi online yang lolos dari sistem deteksi. Lalu yang terakhir, mana penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas deteksi komentar spam judi online melalui penerapan normalisasi deobfuscation text. Sebelum proses klasifikasi menggunakan TF-IDF dan naive Bayes. Pendekatan ini diharapkan mampu
mengenali kata yang disamarkan sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah memperhatikan.